Oke, halo, selamat malam. Selamat kembali lagi kita bersama Kira ID Company, anjay. Oke, jadi kita akan bahas tentang uji normalitas yang mana ini adalah Kompas Data Analisis Medis. Ini adalah daftar isi yang akan kita pelajari, kita langsung saja dan kenapa normalitas itu penting. Nah, jadi pertanyaan awalnya adalah apakah data kita itu sebenarnya normal? Kenapa ini selalu penting untuk ditanyakan? Karena kita mau tahu gitu, apakah distribusinya simetris? Enggak, dia itu loncengnya kebalik? Enggak. Nah, ini tuh sama kayak kita itu mau berobat tanpa diagnosis kalau nggak pakai ini. Jadi kalian bisa bayangin kalau misalkan kalian itu udah lakuin riset medis nih, wah udah bagus tuh penelitiannya tuh di atas 100 ya kan. Habis itu kalian gak lakuin uji normalitas, langsung lah hajar aja pakai tes t-test atau pakai ANOVA. Akhirnya kesimpulannya salah gitu. Dan itu adalah masalah-masalah klinik yang biasanya sering dihadapi oleh manusia-manusia di muka bumi ini. Kita lanjut dan mengenal tentang distribusi yang normal. Nah, ciri khasnya kalau misalkan data distribusi yang normal itu tuh kayak lonceng gitu. Kayak lonceng. Kenapa dia itu kayak lonceng? Karena sebenarnya mean, median, dan modusnya itu tuh simetris. Jadi kurvanya itu gitu. Nah, kalau misalkan simetris berarti sebaran datanya itu sangat merata di area-area tengahnya. Nah, misalkan kayak gini, orang Indonesia itu rata-rata tingginya 170. Dan kalau misalkan 2 meter itu kan dikit banget tuh orangnya. Nah, sekitar 2 atau 3 orang doang. Maka datanya semakin sedikit. Sedangkan kamu bayangin kalau misalkan orang yang tingginya cuma 100 cm kotor gitu. Nah, dia juga datanya bakalan sedikit juga. Kan ya contoh biologisnya adalah tinggi badan, tekanan darah, dan lain-lain. Normalitas itu sebenarnya akan menentukan jalur analisis kita. Either kita itu pakai yang parametrik, contoh kayak jalan tol gitu. Bisa t-test, ANOVA, dan kawan-kawannya. Atau kita harus menyamping. Atau kita mengambil jalur alternatif, guys, yaitu adalah kita mengambil data-data atau uji-uji yang pada data-data tidak normal, contoh Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, dan lain-lain. Bagaimana kita melakukan uji atau metode uji apa yang digunakan pada uji-uji normalitas? Yang pertama itu adalah kita akan menggunakan angka. Kalau misalkan angka kan kita tinggal gampang tuh lihat p-value, objeknya apa, kemudian sensitif terhadap outlier. Nah, apa itu? Nanti baru kita bahas. Kemudian kalau misalkan uji visual, apa yang ingin kita capai? Ya kita mau lihat grafiknya gitu. Gitu aja sih. Sebenarnya mah. Uji apa yang dipakai? Itu adalah uji Sapir-Whorf. Kalau Sapir-Whorf itu akurasinya tinggi banget. Lumayan tinggi. Dan dia itu biasanya cocok untuk data-data yang kurang dari 50 gitu. Jadi dia outputnya jelas, peka terhadap outlier, dan ya ini tuh kayak rapid test kalau misalkan kamu nguji HIV. Sedangkan kalau Kolmogorov sebenarnya dia kurang cocok untuk sampel-sampel yang kecil. Jadi dia lebih cocok untuk sampel gede gitu, dari 50 sampai 100 dan seterusnya. Dan usahakan untuk selalu dibandingin gitu antara Sapir-Whorf sama si Kolmogorov, dan juga dilihat grafiknya. Kira-kira dia itu lebih ngarah ke atau lebih menginterpretasikan yang mana. Nah, apa yang bisa kita baca dari hasil grafiknya juga nanti? Kalau misalkan kita sudah dapetin grafiknya, maka kita penting untuk nafsirkan dia punya p-value secara uji normalitas gitu. Kalau misalkan dia itu lebih dari 0,05, maka itu datanya diasumsikan normal. Sedangkan kalau misalkan kurang dari atau sama dengan 0,05, berarti diasumsikan tidak normal. Nah, berarti adalah kalau teman-teman nantinya buka grafiknya, maka kalau misalkan normal itu tuh grafiknya kayak gini, jadi seperti lonceng. Sedangkan kalau teman-teman itu buka grafiknya si yang tidak normal, either dia skewed atau berarti dia itu lebih cenderung menyimpang atau normal atau terjadi pergeseran gitu dalam suatu kurva, atau misalkan dia punya itu ada data yang too peak in middle. Ini kan artinya apa? Bahwa ada data yang terlalu signifikan di bagian kiri data, sedangkan kalau yang ini di tengahnya itu tuh terlalu banyak. Jadi kita bisa bayangin gitu, kalau misal teman-teman itu punya apel ukuran 5 cm, 5 cm, terus tiba-tiba di pendataan ada yang ukurannya 0,01 gitu. Itu kan kecil banget ya, jadi dia itu akan mempengaruhi rata-rata secara keseluruhan. Kayak gitu maksudnya ya. Kita lanjut. Sebentar, ini dihapus dulu kayaknya ya adik-adik. Oke deh. Nah, lalu apa solusinya?
Kalau misalkan kita cari solusi apa itu, ya pasti ada. Ya tuker aja dia punya uji dari yang parametrik menjadi non parametrik, yang mana tadi misalkan teman-teman itu menggunakan t-test, ANOVA, tukar aja pakai main Whitney sama cross Caldwell, selesai. Atau misalkan teman bisa milih transformasi data, ditukar-tukerin aja tuh data-datanya, tapi bukan ditipu ya. Maksudnya kalau misalkan datanya outlier banget ya udah dibuang aja gitu, nggak usah diambil sebagai data sampel. Coba tahu itu memang outlier aja. Dan makanya kita lakuin analisis data ini sebenarnya untuk cek outlier-outlayernya. Jadi maksudnya outlier tuh apa namanya, nilai yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah gitu. Nah, ini tuh bisa dibuang supaya tidak menyebabkan penyimpangan data. Kayak gitu. Nah, kesalahan apa yang biasanya dilakukan? Jadi kadang kita ngegunain Kolmogorov-Smirnov padahal sampelnya kecil, satu. Kemudian kita tuh cuman mengandalkan p-value gitu. Kita nggak cek grafiknya, bahkan tidak membandingkan kedua tes gitu. Nah, itu bahaya juga. Kemudian anggap semua data medis itu harus normal, padahal tidak. Kita bisa mengubah uji-ujinya. Itu teman-teman. Jadi apa kesimpulannya yang bisa kita pelajari hari ini adalah bahwa normalitas itu sebenarnya adalah fondasi dari analisis yang akan kita buat. Dan Shapiro-Wilk itu merupakan standarnya, salah satu standarnya ya. Kalau misalkan datamu kurang dari 50. Kalau datamu lebih dari 50, pakailah Kolmogorov-Smirnov. Jadi intinya adalah lakukan uji secara bijak. Kemudian kamu juga harus menggabungkan p-value dan juga valuasi atau dengan visualisasi untuk keputusan yang lebih valid. Nah, apa solusinya? Kalau misalkan data tidak normal pun, kamu bisa analisis dengan uji-uji yang sifatnya non-parametrik. Jadi jangan selalu dipaksakan untuk datanya itu harus normal. Nah, catat semua langkah secara transparansi dan untuk meningkatkan kepercayaan dan juga transparansi dari penelitian kamu. Mungkin itu saja. Thank you untuk kamu yang sudah nonton. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.